Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Saudara kekasih Kristus, sebelum kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan baik untuk kami. Tuhan mempersembahkan tubuhmu, nyawamu, rohmu untuk kami. Minggu ini kami belajar untuk mempersembahkan apa yang kami punya untuk Tuhan. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya kami melakukannya sungguh-sungguh. Karena kami sudah mendapatkan kehidupan, maka kami mesti membalasnya dengan memberi kehidupan. Amin. Saudara, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 itu firman Tuhan yang dapat kita renung bersama. Dari firman Tuhan itu ada tema kesehatan dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Kesehatan dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Minggu lalu kita belajar bersama bagaimana Rasul Paulus rindu untuk umat Tuhan di luar Yerusalem, mau mempersembahkan apa yang ada pada mereka untuk saudara-saudara seimannya di Yerusalem yang lagi menderita karena kelaparan, yang lagi menderita karena tekanan politik, yang lagi menderita karena tidak ada kebebasan untuk beribadah kepada Yesus Kristus. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh orang-orang yang berkelimpahan, tapi persembahan kasih, pelayanan kasih itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar miskin, berada dalam kesulitan hidup, tapi dengan hati yang sungguh mereka mau mempersembahkan apa yang ada pada mereka. Minggu ini kita belajar bersama-sama, Rasul Paulus mau bilang bahwa ada persembahan lain yang mesti dilakukan selain apa yang dapat dimakan, diminum, dan dipakai, yaitu persembahan tubuh. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh. Tetapi persembahan tubuh itu tidak sembarang. Tubuh yang memang betul-betul kudus, tubuh yang memang betul-betul bertobat, dan tubuh seperti inilah yang dipersembahkan bagi Tuhan. Walau demikian, Rasul Paulus juga memberi selain tubuh, ada begitu banyak karunia-karunia, ada begitu banyak talenta-talenta, ada begitu banyak bakat-bakat, ada begitu banyak keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Satu di antara banyak itu adalah bernubuat, berkhotbah, mengatakan kebenaran. Hal lain adalah melayani secara bendawi, melampaui apa yang rohani. Bagi Rasul Paulus bagian ini penting, sama seperti minggu lalu ketika memberi satu barang. Itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, menolong orang lain sampai orang lain bersyukur kepada Tuhan, maka hal itu begitu penting sekali, sama seperti bahkan melebihi kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dalam beribadah kepada Tuhan. Karunia lain yang dapat dipersembahkan adalah mengajar. Rasul Paulus ingatkan orang Kristen di Roma untuk mereka tidak minder pada waktu mereka menjadi guru, atau tidak merasa minder sewaktu mereka menjadi dosen, bila dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang lain mendapatkan kelebihan-kelebihan sebagai dosen dan pengajar, guru. Itu adalah karunia yang mesti dapat dipersembahkan pada Tuhan. Menasihati penting dalam situasi-situasi tertentu. Nasihat-nasihat dari orang Roma itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan orang-orang kudus di dalam maupun di luar kota Roma. Memberi, membagikan sesuatu melampaui dari apa yang diharapkan, memberi tanpa pamrih. Rasul Paulus bilang yang lain adalah memimpin. Sebagai pemimpin dalam satu institusi kecil ataupun besar,
lingkungan ke dalam ataupun keluar, itu sangat penting untuk dapat menunjukkan seseorang dapat memberikan persembahan yang kudus, berkenan dan berbaik bagi banyak orang. Kemurahan, melakukan sesuatu dengan gembira dan sukacita. Ini penting sekali dilakukan oleh orang Roma. Saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar bersama. Untuk minggu ini kita mau mempersembahkan apa yang ada pada kita. Jangan kita tahan-tahan. Kita ingat kalau Tuhan inginkan kita untuk mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, untuk negeri, maka Tuhan pasti berjuang untuk kita dapat melakukannya sebelum waktu kita berakhir. Pada bagian ini memang sangat sulit sekali dan ada banyak hal yang Tuhan mau pakai dari kita, tetapi kita mesti sadar bahwa kita mengeksplornya keluar dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Mari kita semua menyiapkan diri kita, talenta kita, dan kita berjuang besar apa yang dapat kita lakukan. Kita mulai lakukan itu dari sekarang, karena ketika tiba waktunya, maka Tuhan dapat meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil dari dalam dirinya, maka dari dalam Tuhan akan memberikan kepada dia perkara-perkara besar untuk dilakukan bagi kemaslahatan hidup sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.